Hello students, how are you today? Good? Okay, now today we are going to talk about the use of just, already, and yet in present perfect tense. Ya, adapun dari tujuan pembelajaran atau objective of the study, yang pertama adalah siswa dapat mengetahui perbedaan antara already and yet dalam penggunaan present perfect tense. Ya, you have to know the differences between just, already, and yet in present perfect tense. And the second one is you can apply this grammar in your daily life. You can use it in your daily activities. Present perfect tense with already, yet, and just. Jadi sebelum kita mempelajarinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih kegunaan present perfect tense or the use of present perfect. The present perfect tense is used when talking about experiences from the past, a change, or a situation that has happened in the past but is still continuing today. Jadi maksudnya di sini kita menggunakan present perfect tense ketika kita berbicara tentang suatu pengalaman yang terjadi di masa lampau atau situasi yang sudah terjadi di masa lampau, namun sampai hari ini kejadian tersebut masih berlangsung ya anak-anak. Nah, kalian bisa lihat polanya. Di sini pola dari present perfect tense ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Dan untuk bentuk positif di sana polanya ada subject plus have atau has plus past participle. Sekarang untuk yang negatif form. Di sana untuk yang negatif form polanya ada subject plus have not atau disingkat haven't atau has not disingkat hasn't plus past participle. Sama untuk penggunaan haven't dan hasn't, kalian perlu memperhatikan subjeknya juga anak-anak. Dan yang terakhir adalah bentuk question. Di sana bentuk question polanya adalah have atau has plus subject plus past participle. Ya, sebelumnya kita akan lihat dulu apa saja yang termasuk kata kerja bentuk ketiga ya. Kalian harus complete the table and then you have to classify the verbs. Oke, lihat di sana ada tabel, ada bentuk ke-1 dari play, past simple itu adalah verb kedua dan past participle adalah bentuk ketiga. Kita akan lihat play di sana menjadi played. Kemudian finish menjadi finished. Bentuk ketiga juga menjadi finished. Borrow, bentuk kedua menjadi borrowed. Bentuk ketiga juga menjadi borrowed. Nomor 4 arrive, itu menjadi arrived. Bentuk ketiga menjadi arrived. Kemudian kata drink, untuk bentuk kedua itu menjadi kata drank. Kata see, past simple, bentuk kedua menjadi saw, bentuk ketiga menjadi seen. Sedangkan kata have, bentuk kedua menjadi had, bentuk ketiga menjadi had juga. Kata help menjadi helped, bentuk ketiga menjadi help. Di sini to be atau be itu bentuk lampaunya was atau were, dan bentuk ketiganya adalah been. Kemudian kata give, bentuk kedua menjadi gave, bentuk ketiga menjadi given. Kemudian kata know, bentuk kedua menjadi knew, bentuk ketiga menjadi now. Kita lanjut. Nah, kapan kita menggunakan just, already, and yet? Ya, just, already, and yet. Penjelasan di sini kita bisa baca sama-sama. We use just when an action happened recently. Jadi kita menggunakan just ketika suatu aksi itu baru saja terjadi.
Ya, jadi kata just ini artinya baru saja. Examples, I have just eaten breakfast. Saya baru saja makan sarapan pagi. Ya, di sana have just eaten. Eaten adalah bentuk ketiga dari kata eat. Nah, kemudian kapan kita menggunakan already? We use already when an action happened sooner than expected. Jadi already digunakan ketika sesuatu itu terjadi lebih awal dari yang kita harapkan. Already itu artinya sudah dalam bahasa Indonesia. Contoh, I have already finished page 20. Dan yang terakhir ada kata yet. Yet digunakan ketika we think that an action will happen soon. Kita menggunakan yet ketika sesuatu itu yang kita pikir akan terjadi dengan segera. Contoh ya di sana, I haven't eaten lunch yet. Saya belum makan siang. Oke, jadi itu perbedaannya ya, penggunaan just, already, and yet, anak-anak. Ya, jadi sesuatu yang sudah kita lakukan, kita bisa menggunakan kata already, berarti sudah itu centang, artinya sudah dilakukan. I have already cleaned my room. Ingat, cleaned itu adalah bentuk ketiga. Yang kedua, she has already sent the mail. Jadi she has, ada kata yang berwarna merah, itu adalah auxiliary-nya, kapan menggunakan have, kapan menggunakan has. Oke. Kemudian kata plan to do. Plan to do itu kita bisa menggunakan kata yet. Contohnya, I haven't cleaned my room yet. Saya belum membersihkan ruangan saya. Ini masih rencana ya yang akan dilakukan, berarti belum ya. Yang kedua, she hasn't sent the mail yet. Masih rencana. Yang pertama itu sudah dilakukan, yang kedua masih rencana. Kemudian ada kata recently done, yang baru saja selesai. Contohnya, I have just cleaned my room. Saya baru saja selesai membersihkan ruangan saya. Yang keempat, she has just sent the mail. Dia baru saja selesai mengirim suratnya. Ya, jadi already digunakan jika sesuatu itu sudah selesai. Yet digunakan jika sesuatu masih dalam rencana untuk dilakukan. Dan yang terakhir, just digunakan jika sesuatu yang baru saja selesai terjadi. Ya. Oke, sekarang kita akan latihan. Di sini you have to make sentences from the pictures. I have 4 pictures. Yes, the first one, see the pictures. Number 1. This is, what is the picture? Ya, this is play golf. Di sana ada kata centang, berarti kalian sudah selesai untuk bermain golf. Bagaimana kalimatnya? Oke, kalimatnya menjadi she has already played golf. Now she is going to play tennis. Dia sudah selesai bermain golf. Sekarang dia akan bermain tenis ya. Jadi kata already yang digunakan. She has already played menjadi played. Yang kedua, gambar kedua, ya, the children and his mom are doing homework. So di sini kalimatnya atau katanya yang harus kalian gunakan adalah kata finish the homework. Ada kata silang, berarti belum, ya. Jadi kalimat yang digunakan bagaimana? Ya, kalian bisa menggunakan kata he hasn't finished the homework yet. Dia belum menyelesaikan PR-nya.